Shalom, senang sekali bertemu lagi pada sore hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dipelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan sore hari ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah merasa kesal? Harus kita akui sebagai manusia, kita masih bisa merasa kesal. Kita tidak bisa menghindari, terkadang ada situasi-situasi, kejadian-kejadian, atau bahkan mungkin orang-orang yang membuat hati kita menjadi kesal. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesal itu sama dengan dongkol, sebal, kecewa bercampur jengkel, tidak suka. Nah, saya rasa kita semua masih bisa merasakan perasaan ini. Kita akan lihat ada dua orang di dalam Alkitab yang juga merasa kesal. Dan kita akan lihat apa perbedaannya di antara kedua orang ini. Yang pertama, kita akan belajar dari Yunus. Kita akan baca di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di situ judulnya Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Kita belajar dari ayat yang kita baca ini, Yunus merasa kesal. Dan ketika dia merasa kesal, dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menyampaikan dengan jujur apa yang dia rasakan. Dia katakan, "Tuhan, betul kan Tuhan? Sekalipun mereka jahat sekali, karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan tidak akan menghukum mereka, Tuhan akan mengampuni mereka." Jadi ketika Yunus merasa kesal, Yunus berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan perbuat? Tuhan menghibur hatinya Yunus dari kekesalannya. Sehingga akhirnya Yunus menginsafinya. Menginsafi bahwa dia tidak boleh merasa kesal dengan kasih dan kemurahan Tuhan terhadap orang-orang Niniwe. Sekarang yang kedua, kita akan belajar lagi dari Ahab. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 5. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di situ judulnya Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka,
aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan? Nah, kalau di cerita yang ini, Ahab, dia menginginkan kebun anggurnya Nabot, dan ketika itu tidak bisa dia dapatkan, hati Ahab menjadi kesal. Tapi bedanya, Ahab tidak berdoa ketika hatinya kesal, tapi dia menyampaikan perasaan kesalnya itu kepada istrinya. Dan kita lihat, nanti istrinya ini akan merancangkan rencana yang jahat sehingga membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya. Sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan, hati-hati dengan siapa kita mencurahkan isi hati kita. Hati-hati dengan siapa kita men-sharingkan masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Carilah orang-orang yang rohani, sehingga yang dinasehatkan adalah firman Tuhan. Jangan dengan sembarang orang. Karena kalau salah orang, seperti istrinya Ahab ini, dia menyarankan hal-hal yang berdosa, sehingga mendatangkan malapetaka. Nah, dari dua orang ini, antara Yunus dan Ahab, kita belajar dua-duanya bisa kesal hati. Tapi Yunus ketika merasa kesal, dia berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghiburkannya dan dia insaf. Tapi Ahab, dia tidak berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada istrinya, yang akhirnya menjadi melakukan dosa. Hati-hatilah dengan kekesalan hati kita. Karena kalau tidak cepat kita bereskan, maka setan dapat menungganginya sehingga kita melakukan dosa. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi hati-hati, semua orang kita bisa merasa kesal, tapi ketika dalam keadaan hati yang kesal, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita sampai merasa kesal, entahkah karena sesuatu atau kepada seseorang, berdoalah, akui itu dengan jujur di hadapan Tuhan, curahkan isi hati kita. Tuhan, saya kesal karena ini, karena ini, karena ini. Lalu minta ampun sama Tuhan, ampuni saya Tuhan untuk perasaan ini. Kemudian lepaskan pengampunan, karena Tuhan ajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah membuat hati kita menjadi kesal. Bereskan hati kita. Karena Tuhan mau kita belajar mengendalikan dan menguasai diri. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.